Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam sehat, salam sejahtera selalu buat sahabatku semuanya tanpa terkecuali. Welcome to YouTube Adel Mareta 19. Di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Pengalaman waktu saya pertama kali ke Hong Kong ya. Waktu pertama kali saya ke Hong Kong, waktu itu saya nggak pernah dijenguk sama keluarga karena keterbatasan waktu dan karena keterbatasan transportasi ya. Terakhir saya dijenguk sama anak dan kakek. Kakek itu maksudnya mertua, tapi saya aslinya sudah nggak ada hubungan karena saya sudah ya. Tapi saya nggak memandang tentang itu karena sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri, dan sampai sekarang pun saya peduli karena merawat anak saya ya, dari mulai umur 2 minggu itu sudah dirawat, itu sudah diasuh. Pas waktu kelahiran itu saya kelahiran di rumah ibu kandung saya, almarhumah ibu kandung saya. Mulai lahir itu dirawat sampai 2 minggu karena saya keterbatasan waktu, saya mau kerja lagi, jadi akhirnya saya bawa ke Surabaya dan dirawat sama kakaknya ya. Karena banyak kejadian akhirnya saya tuh sebenarnya nggak ngerti ya masalah keluar negeri itu, terus nggak berkeinginan sama sekali, tapi karena keadaan jadi ya mau nggak mau saya harus berangkat. Awalnya sama orang tua saya nggak diizinin karena anak laki-laki aja nggak diizinin ke luar negeri, apalagi anak perempuan ya. Akhirnya saya itu harus pelan-pelan membujuk ibu saya, sampai 1,5 tahun baru dapat izin saya kerja di sini. Karena selama ini konflik rumah tangga saya, ibu keluarga nggak pernah tahu sama sekali. Setelah mau nggak mau malah ditutupi, memang saya tutupi selama 10 tahun. Penderitaan yang saya alami itu orang tua saya, keluarga saya nggak tahu sama sekali. Itu hampir 10 tahun itu konflik dalam rumah tangga itu nggak pernah tahu sama sekali. Saya pandai menyimpan dan saya tidak ingin keluarga saya itu ikut memikirkan apa yang saya derita. Saya simpan. Akhirnya saya dari bapak mertua bilang disuruh kerja ke Hong Kong. Akhirnya saya kan harus pamit ibu kandung kan. Awalnya saya nggak dikasih izin sampai 1,5 tahun. Akhirnya malam akhirnya terdengar ya, konflik saya itu pun bukan dari mulut saya, terdengar ya, nggak tahu ada ya kejadian itu dari adik saya yang mengetahui secara langsung. Akhirnya adik saya suruh, maksudnya saya suruh diem, tapi tanpa sengaja Allah sudah menunjukkan, tanpa sengaja adik saya itu nangis. Akhirnya ibu saya tanya ini bla 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 bla. Nah itu baru saya dikasih izin ke Hong Kong. Nah setelah itu waktu saya di PT banyak liku karena makan anak sama kakek itu dari saya. Kalau saya di PT kan nggak kerja, dari hasil PKL terus sama dikasih uang saku PL itu tak kasihkan semua. Saya nggak ngambil sepeser pun, nggak ngambil, karena saya sudah dapat makan dari PT, walaupun tuh makannya ya begitu-begitu, dan dapat dari teman-teman yang keluarganya ngirimi makanan dah, saya itu gabung itu semua.
Sebenarnya saya itu malu, tapi karena teman-teman udahlah kita tuh sama-sama, ya udah, terus ya saya sama-sama buat happy saja, walaupun kita itu batin kita tersiksa, tapi kita bikin happy saja. Nah, waktu itu saya kabarin keluarga kalau saya Kamis mau terbang ya. Kamis tanggal 24 bulan 3 pas kelahiran saya 2011 itu saya terbang. Terus Sabtu sebelum tanggal 24 itu anak saya sama kakek ngindangi lah, itu bahasa Jawanya, jenguk. Nah, terus habis itu ya alhamdulillah doa anak sama kakek sama keluarga saya terkabul, walaupun tidak beli rumah semewah TKW yang lain, tapi alhamdulillah dengan jerih payah saya alhamdulillah sudah bisa beli. Itu pun dari majikan yang pertama penuli kaliku dan siksaan batin sampai tubuhku kurus tinggal balung sama kulit ceritanya. Nah, sudah selesai. Terus itu saya terbang tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 bulan Maret 2011 saya terbang ke Hong Kong. Setelah nyampe di Hong Kong udah diambil sama CC ke bandara, udah nyampe di kantor. Dan nyampe di kantor itu saya nggak langsung diambil, guys. 20 hari saya itu di kantor belum diambil, baru dari 21 harinya baru diambil, karena Cece yang di rumah itu kan di Interminute. Saya juga kenal mbaknya ya, Cece nya itu saya kenal karena satu PT ya. Nah, Cece nya itu belum dikeluarkan dari rumah, akhirnya saya nunggu itu. Nah, setelah itu kan saya sudah di kantor 20 hari, sedangkan yang di rumah kan menghitung hari, padahal saya belum kerja kan. 20 hari tinggal 10 hari kan udah gajian ya kan, tabur 1 bulan, walaupun waktu itu masih potongan 7 bulan. Nah, waktu itu kan saya masih ada sisa buat makan anak, tapi kalau saya gak memikirkan untuk saya kan dapat makan ya dari majikan. Nah, setelah itu ya alhamdulillah rezeki itu ada. Selama saya di kantor itu, di kantor agent maksudnya ya, itu ada temen saya terbang bareng, itu anak Blitar, itu kan punya ibu di sini. Dan saya kan gak punya siapa-siapa ya, saya sendiri. Nah, teman saya itu punya ibu di sini lah, temannya ibunya teman saya itu istilahnya jenguk temanku itu. Terus temannya ibu temanku tadi kan punya teman orang Jawa Tengah, Wonosobo. Sampai sekarang saya mencari, pengen balas jasa, sungguh pengen balas jasa, belum ketemu. Dulu saya punya Facebooknya, tapi sekarang nggak aktif. Nah, setelah itu saya dikasih nomor. Aku nggak punya HP mbak, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, simpen naik ya. Disuruh nyimpen, tapi alhamdulillah ada untungnya, ada baiknya. Saya simpen, nanti kalau ada apa-apa kamu hubungin saya. Setelah itu saya tuh dikasih uang $50 ya guys, dikasih uang $50 guys. Ya Allah mbak, saya tuh belum kenal kok baik banget sama saya gitu. Gak apa-apa, kita tuh sama-sama di perantauan, apalagi mbak ya kan masih awal, jadi belum mengerti di Hongkong sini. Iya mbak, saya tuh dikasih support kan. Nah, setelah 20 hari ya alhamdulillah saya tuh dapat rezeki. Akhirnya saya kirimkan ke anak saya, lumayan buat makan ya. Setelah itu saya hari ke-21 itu singkat aja, nggak perlu dibahas. 21 hari saya udah diambil.
pembantu 3 guys sama saya, yang satunya sudah dikeluarkan, saya diambil pembantunya 3. Pembantu 3 ini ke satu rumah ya, namanya orang 3 ya. 2 tahun saya nggak pernah libur sama sekali, sehari pun nggak pernah libur itu guys. Kalau saya gajian dikasih waktu keluar setengah jam 30 menit ke toko Indo, sedangkan toko Indo itu lumayan jauh, antri lumayan jauh antri. Saya pernah telat 5 menit, telat ke rumah 5 menit, saya itu lari, itu sudah lari sampai jatuh ini tuh lututku ini sampai babras guys, kalau bahasa Jawa ya guys. Saya dimarahin guys, dimarahin guys. Saya hanya karena saya itu masih baru, bahasanya pun masih geradul ya, geradul bahasanya kalau orang Jawa. Tapi nggak apa-apa, walaupun saya tersiksa, saya tetap batin sih tersiksa, maksudnya bukan tubuh ya, batin. Tapi saya tetap lampaui, saya harus finish, saya harus finish. Nah setelah itu sampai 2 tahun saya ditanyain, kurang 6 bulan saya udah tanyain, kamu mau nambah nggak? Saya nggak mau nambah ya, saya nggak mau nambah, saya itu sudah tersiksa suruh nambah, nggak mau. Saya pingin, tapi saya nggak ngomong pingin satu majikan, enggak, saya nggak mau nambah gitu aja. Tapi dalam hati saya lebih baik satu majikan satu pembantu. Enak nggak enak saya rasain sendiri ya, tapi terbukti memang kan, nanti ada lanjutannya. Nah setelah itu saya tanya, kan aku ditanyain disuruh nambah 1 tahun. Nah setelah itu majikan itu licik banget ya, saya masih awam nggak ngerti apa-apa, jadi ya masalah peraturan saya belum paham. Jadi saya tanya mbaknya yang tadi yang ngasih nomor telepon tadi, Mbak Wonosobo. Halo Mbak Wonosobo, kalau lihat YouTube saya mesti ingat cari aku ya, aku pingin balas budi pada jenengan. Nah setelah itu saya hubungi sama mbaknya, Mbak saya gini cerita. Awalnya kan coba telepon agent, saya akan telepon, katanya kalau kan nambah 1 tahun berarti yang 1 tahunnya itu termasuk interminate. Loh kok gitu, saya nggak mau. Akhirnya saya nggak nambah ya, saya disuruh nambah 1 bulan itu buat nunggu jajan yang baru, ya nggak apa-apa saya mau gitu. Akhirnya nambah 1 bulan, tapi saya itu nggak diajak ke kantor, diajak ke agent. Cuman itu majikan tuh bawa kertas banyak kertas kecil-kecil ini guys ya, sebuku-buku itu loh guys, itu tulisan gede guys, tulisan Cina maksudnya ya, aku nggak bisa baca tulisan Cina, tapi kertasnya putih-putih, bukan kertas kontak kerja. Nah terus tapi mbaknya pinter, sudah dari awal itu udah, kan aku nggak punya HP kan, tapi dipinjemin bukan dikasih ya, HP warnanya pink kecil guys, segini guys, nggak ada itunya ya, kecil pokoknya, HP ini kecil segini guys, HP-nya kecil, itu udah rusak, pojok-pojoknya itu udah pecah semua, cuma nggak bisa WA, nggak ada internet, hanya apa. Kalau telepon di Indo kan kalau telepon sama-sama Hongkong kan murah, kalau saya ngubungi anak ya teleponnya cuma sebentar, nggak bebas, HP-an juga nggak bebas. Terus pokoknya, tapi dari situ juga banyak pembelajaran yang bagus saya ambil ya, hikmahnya saya ambil tuh banyak yang bagus. Nah terus habis itu dari kedisiplinan juga bagus ya. Waktu itu cecenya bilang kalau nanti ada kertas-kertas warna putih, udah bilang seperti itu, kertas-kertas warna putih selain kontrak kerja jangan kamu tanda tangan, semua kertas putih tanda tangani saja. Terus fotokopian yang kontrak kerja tanda tangani saja, fotokopian, tapi yang asli jangan kamu tanda tangani. Nah saya itu ingat kata-kata mbaknya. Akhirnya saya itu dipanggil, besok paginya dipanggil, disuruh tanda tangan majikan 2, Sam Syuce sama Sai Syuce. Saya Syuce yang yang Sam Syuce good.
Nah akhirnya saya disuruh tanda tangan. Saya itu loh nggak tambah kontrak kok tanda tangannya banyak sekali. Iya gini gini gini, ya nggak tahu ada janji apa sama kantor ya, karena tulisannya gedek, semua gedek ya. Akhirnya saya tanda tangan satu persatu, saya tanda tangani. Ini loh ngaku gak nambah kontrak, cuman nambah 1 bulan itu loh buat nunggu CC-nya yang baru datang itu loh. Itu disuruh tanda tangan banyak sekali. Nah setelah itu saya tanda tangan semua, tinggal terakhir kontrak kerja. Saya kan ngerti mana kontrak kerja yang asli yang enggak kan, saya hanya ngerti itu saja. Itu pun tadi sama mbaknya jangan ditandatangani. Nah terakhir tuh saya disuruh tanda tangan, saya nggak mau karena di situ ada kontrak kerja baru, ada kontrak kerja lama. Itu dua-duanya saya disuruh tanda tangan, saya nggak mau. Walaupun saya masih awam, tapi kalau itu kenapa harus tanda tangan seperti banyaknya, terus tanda tangan itu kontrak kerja warna hijau kalau nggak salah yang dulu tuh ya. Itu kan warnanya beda, kan ada warnanya. Kalau yang putih-putih tadi kan fotokopian. Akhirnya fotokopian kan diambil majikan satu, diambil kantor satu kan, fotokopian itu semua ada. Nah akhirnya ya mungkin seperti itu, intinya itu kertas-kertas putih-putih lah. Akhirnya saya nggak mau tanda tangan. Terus Samsudin bilang, aku tanda tangan, kamu kok nggak tanda tangan? Dah lihat, nggak mau aku nggak nambah kontrak kok aku. Dan saya Samsudinnya marah-marah, lalu nggak mau nambah kontrak kok dipaksa ya. Saya itu kerja di situ sudah tersiksa batin. Nah kalau saya gini, satu majikan satu pembantu nggak masalah, enak nggak enak tak rasakan sendiri ya kan. Ya karena sifat seseorang itu kan nggak sama ya kan saya jujur orangnya selalu ngalah saya. Sementing nggak apa nggak menyakiti tubuh, aku nggak masalah. Hanya batin biarin saya bisa antisipasi sendirilah. Nah akhirnya saya udah, alhamdulillah. Dulu ada teman juga sih yang pernah kerja di situ, ya sempat ya kok tega ngono lho, iso ngampusi wong sing gak ngerti apa-apa, pinjem uang ya tak kasih lah. Katanya mau dibeliin HP, ya saya pingin kan ada WA nya kan, ya namanya kan bisa WA kan, bisa kirim suara kan enak kan, daripada teleponan ke itu kan habisnya banyak. Nah kok bisa-bisanya gitu loh ya Allah, tapi aku nggak apa-apa, tak maafin kok beliaunya. Kan tinggal nambah sedikit kan, waktu itu kan HP murah 1000 tuh udah dapat, pinjem 650. Tapi apa katanya, iya tak beliin gini, ternyata yang dibeliin tuh bukan HP yang baru, tapi HP punyanya mbaknya. Kan di situ ada jejak itu video satu, mbaknya jaga anak kecil, karena aku tahu mbaknya. Ya Allah, kok setega ini, tapi saya nggak apa-apa, nggak masalah. Padahal kan saya nggak bisa keluar, kok tega, padahal bilangnya kan tak beliin HP baru, nanti kurangi kan, tak tambahin kan gitu. Saya nggak libur, nggak bisa keluar kan, tapi nggak apa-apa, itu sudah berlalu. Nah setelah saya sudah keluar dari situ, awalnya saya nggak mau dibeliin tiket kan, karena saya nggak pulang dulu, saya harus cari majikan lagi baru bisa keluar, bisa pulang kan. Nah setelah itu dikasih tiket terbang jam 4 sore, tapi saya dikeluarkan rumah jam 2. Bayangkan guys, kalau jam 2 itu kan harus nyampe di bandara ya kan, check in kan di jam 2 kan, tapi saya itu baru dikeluarkan dari rumah. Sedangkan paspor saya belum pegang sama sekali. Paspor saya itu ada di agent, jam 3 saya ngambil di agent. Kalau saya pulang, saya kendaraan ke sana, kemana, kalau saya kendaraan ke mana, ke bandara ya,
bandara kan butuh waktu lama, sekitar 1 jam. Otomatis kan jam 4 nyampe di bandara, hangus kan, padahal jam 4 kan udah terbang. Jam 2 baru keluar dari rumah, saya dikeluarkan dari rumah. Ya hari itu juga, itu visa terakhir. Bayangkan guys, memang mempersulit aku sih, tapi nggak apa-apa. Allah maha adil, Allah selalu melindungi aku, Allah selalu mendengarkan doa-doa aku tiap malam. Walaupun di situ saya tuh nggak boleh sholat ya, nggak boleh sholat tuh di awal situ tuh saya nggak boleh sholat, tapi saya mencuri sholat pas malam hari. Siang juga saya curi-curi sholat, tapi ada temen non Islam di situ, saya dilaporkan. Saya dilaporkan gini-gini, saya puasa itu juga dilaporkan. Ya namanya orang lebih dari satu kan, lebih dari satu, 3 kan. Saya dilaporkan teman yang satunya itu puasa nggak makan, dia sholat. Akhirnya saya dimarahin, jadi terpaksa guys, saya nggak sholat, tapi saya niat setiap waktu, saya niat sholat setiap waktu, walaupun saya tidak mengerjakan secara langsung, tapi saya niat karena yaitu keterbatasan keadaan. Setelah itu sudah berlalu ya, Dawis, saya maunya kapan hari itu saya kan dapat 7 bulan. Dan itu ada satu teman jahat sama saya ya, saya itu sempat didorong, tapi nggak saya itu kan biarin, nggak apa-apa. Tapi sekarang orangnya baik kok sama aku, malah nyari aku. Dia berani ngomong sejujurnya ke teman aku waktu libur, nyari aku, bilang katanya aku dulu jahat sama mbak ini, ternyata mbak ini baik. Dia itu berani pengakuannya itu di depan teman-teman saya waktu ikut libur saya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sadar. Sampai sekarang pun juga baik. Setelah itu saya sudah keluar dari rumah itu, saya dapat majikan majikan dulu tuh di Mefu, banyak penderitaan, dan juga dari majikan situ saya banyak belajar tentang adab. Jujur guys, di situ tuh banyak penderitaan, tersiksa batin tubuhku dulu. Waktu itu lumayan lah yes, intinya itu menurut itu tuh udah sesuai lah, tapi saya kerja di situ tinggal 47 apa 46 gitu kilo. Kalau orang Jawa bilang longlet, bareng sama kulit, karena tersiksa batin, bukan tersiksa tubuh, bukan. Fisik bukan batin. Nah terus rambut ini nggak boleh panjang, dipotong kayak astagfirullahaladzim, kayak pemain film. Atau ini loh segini potongnya, kuping ini potongnya. Baju pun nggak boleh baju bagus, gombal-gombal itu yang suruh pakai. Nah dari pengalaman situ ya, disitulah dari saya bisa mengambil hikmah baiknya itu karena adabnya jos. Iya, tata cara menghormati majikan sama orang lain di situ sangat diterapkan. Itulah yang saya ambil dari situ. Nah dari situlah juga saya walaupun saya potongan gaji, uang saya utuh, maksudnya itu jadi beli rumah sama sepeda itu dari awal. Walaupun rumah saya tidak sebagus TKW yang lainnya, tapi saya tetap bersyukur ya. Saya selalu bersyukur dan saya selalu bilang rumahku bagus, gitu aja. Semoga Allah mendengarkan, amin, Allahumma amin. Nah dari situ setelah itu saya udah berlalu ya, itu ya, keluar. Saya dapat majikan lagi di mana itu namanya, Kowloon-seng. Di Kowloon-seng itu Kowloon City namanya kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Anggung Kowloon-seng itu dekat jaga kakek, tapi ada neneknya masih sehat, kakeknya yang tidak bisa gerak ya. Dulu di Mefu juga sama, nggak bisa gerak, tapi kan
nggak bisa gerak, nggak bisa buka mata juga, terus nggak bisa apa-apa lah tiap hari itu ganti ini tenggorokan ini dari plastik itu, orangnya diganti, hidupnya dari listrik, dari ya sedot dahak, terus sama luka yang di sini ya, yang di balakan ini atas tulang ekor ini sampai sembuh. Nah terus majikan yang kedua ini saya itu laki-laki, berat badannya 77 apa 78 gitu, sekitar segituan. Saya tuh ngangkat ke kursi roda, mandi BAB tuh harus pakai kursi roda ke kamar mandi. Nenek bantu kakinya, saya tubuhnya, tapi kalau diangkat gini guys, jadi semakin berat. Kalau diangkat itu ini kenceng gini guys, semakin berat guys. Saya kecekit punggungku 3 kali guys. Saya hanya berdoa saja, ya Allah, kerjaan ini saya lakuin dengan ikhlas sabar. Kalau memang pekerjaan ini tidak bagus untuk saya, bagaimana jalan terbaiknya, semuanya aku serahkan padamu. Tapi aku masih tetap berusaha kerja sebaik mungkin, kerja semaksimal mungkin, sekuat saya. Alhamdulillah doa saya didengarkan oleh Allah. Dapat 7 bulan si kakek meninggal. Bagus, majikannya bagus, masalah makanan juga bebas. Si nenek bilang, kamu pengen makan apa, silakan ambil di kulkas sesukamu, masak sendiri. Si nenek nggak masak, kalau makannya itu cuma sayur sama ikan apa ya, ayam apa itu dimasak sendiri, nggak pernah nyuruh saya. Saya makan ya saya makan sendiri. Kalau kakeknya kan makannya bubur itu ya nenek sendiri yang bikin. Saya bikin ya nenek nggak boleh bikin sendiri ya. Setelah itu 7 bulan kakek meninggalnya pun terakhir salaman sama saya, terakhir saya ngomong sama beliau. Meninggalnya itu saya tahu kan, anak-anaknya sudah ngumpul, nenek sudah ngumpul, baru saya terakhir kakek sudah gini. Saya turut berduka cita, bilang sama nenek dan keluarga, majikan. Terus majikan saya bilang gini, anaknya kakek itu, nggak apa-apa Del, kamu saat ini kan mamanya kan, si nenek kan masih sehat, gak butuh membantu, jadi intinya nggak butuh saya. Tapi nanti waktu kalau saya butuh, saya akan mencari kamu. Nah di saat beliaunya putus, saya sudah dapat majikan, cari aku, sudah telepon cari dapat majikan, kan punya pembantu udah lama tapi pingin pulang terus, akhirnya pingin cari aku. Tapi ya mau gimana lagi, saya sudah tanda tangan kontrak. Nah saya sudah tanda tangan kontrak, saya kan sudah dapat majikan lagi kan, akhirnya majikan jaga nenek, super cerewet. Saya dapat majikan ya, ke kantor dapat majikan, saya nggak pernah menolak. Pertama itu yang saya ke kantor terus ditawarin majikan satu ya, yang ditawarin pertama itu saya nggak pernah menolak. Apapun nanti kerjaannya, apapun majikan secerewet apapun nanti, tetap saya hadapi, saya lakuin, saya tetap kerja. Jadi saya nggak pernah pilih-pilih, intinya itu nggak pernah pilih-pilih. Kan banyak kan yang lain tuh pilih, ini nggak mau, ini saya nggak. Dapat pertama itu ya saya lakuin, saya jalanin. Akhirnya saya diajak ke rumahnya, ditunjukin neneknya seperti ini. Neneknya kan pakai ini selang ya, karena pernafasannya udah nggak cukup. Kalau di rumah pakai listrik, selangnya itu pakai listrik ya. Kalau keluar saya harus bawa gas itu loh, tabung oksigen itu. Saya taruh ini tas ransel itu, saya ada punggung, terus saya tuntun kalau jalan itu tabung itu. Tapi kadang kalau bawa kursi roda itu saya taruh di kursi roda, saya cangklongkan di kursi roda. Tadi kan aku nggak terlalu berat, seperti itu kerjanya. Terus saya bilang oke. Bilangnya gini, udah pertama nggak boleh pegang HP siang, di atas jam 10 pegangnya HP. Saya gini, siap, tidurnya di sofa siap, saya bilang gitu.
Akhirnya wes sudah, kok dapat 2 bulan kok rasanya kayak ya apa ya, nah ini terlalu cerewet kan, nggak ada istirahat sama sekali. Kerjaannya sih ringan ya, bagiku ringan, cuman resik-resik ini, mat-mat ini apa, lap-lap ini, tapi kan nggak berhenti seharian. Dari jam 6, itu pagi itu jalan-jalan sama nenek. Nah akhirnya terus pulang, lanjut lap 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 itu sampai waktu masak. Oh, pulang bikin sarapan dulu, saya bikin sarapan, terus habis itu bersih resik belum selesai loh ya, ke pasar, lanjut ke pasar, pulang, habis pulang lanjutin untuk masak makan siang, habis makan siang lanjut gini-gini lagi sampai nanti jam 4 apa jam 5 itu, terus masak lagi, makan malam. Udah selesai makan malam, nah itu baru saya mandi, istirahat itu. Nah setelah itu baru saya ya di atas jam segitu 10-an lah, itu baru pegang HP. Nah waktu itu saya tidur di sofa kan, kalau tidur di sofa kan panjangnya kan kurang, jadi ini saya sakit terus ini apa, leher ini tuh sampai 2 tahun loh guys. Dulu 2 bulan saya pingin, kalau bahasanya pingin ngebreak, tapi saya pikir tak betah-betahnya saya harus finish, karena saya ingat prinsip saya, apapun kerjaannya, apapun seberat apapun, secerewet apapun majikan, saya harus finish. Saya cuman bilang gini aja sama anaknya, saya nggak mau lanjut, ibumu cerewet, saya bilang gitu. Terus anak-anaknya minta sama saya, akhirnya saya tetap lanjut ya, gak apa-apa. Akhirnya mau finish. Nah mau finish itu saya 6 bulan sebelumnya saya udah ngomong saya nggak lanjut. Anaknya sudah dapat ACC, masih muda 24 tahun, tapi nenek nggak mau, masih tetap minta saya. Nah saya tuh tidurnya di sofa, saya kan nggak mau tidur di sofa ya tersiksa ini juga. Akhirnya saya 2 tahun tak betah-betahinnya. Akhirnya saya itu mau finish itu dibeliin sofa, tapi yang ada intinya ditarik ini untuk tempat tidur loh. Saya tetap nggak mau tidur di situ. Karena apa? Karena tidurnya itu bersama nenek di ruang tamu, sedangkan lihat ini sinar HP, lampunya HP marah, katanya nggak bisa tidur. Nah terus saya mau hubungan sama keluarga gimana, pegang HP itu nggak boleh, pegangnya HP itu di atas jam 10 malam. Ya terus ya saya gini aja, aku nggak mau tidur di situ, aku tidur di dapur saja, gelar tikar. Terus ya alhamdulillah ada ya orang baik kasih aku apa itu, kayak karpet yang plastik itu loh, dikasih itu karena sap kan, apa ini basah kan, lantai basah, kalau tidur sini kan juga nggak baik kan ya. Akhirnya dikasih kayak tikar plastik itu, terus tak kasih anduk, tak kasih saya tak kasih apa banyak lah, apalagi musim dingin ya kalau di lantai ya. Alhamdulillah saya berlalu, alhamdulillah saya juga selalu sehat, nggak pernah sakit. Akhirnya walaupun saya tidur di lantai, karena saya bisa pegang HP ya kan, kalau malam cuman malam waktunya pegang HP. Nah setelah itu saya sudah ngomong kalau saya nggak mau tambah ya, saya mau pindah. Si nenek sudah didapatkan CC baru, tapi neneknya nggak mau. Nah pas waktu itu saya mau paket ya. mau paket itu si nenek bilang, tanya saya, ya memang sudah jalannya Allah ya, memberi jalan terbaik bagi aku. Maunya saya nggak mau nambah, tapi si neneknya bilang saya nggak akan cerewet lagi, nggak akan gini-gini, semoga berubah total. Ya sudah saya mau. Nah setelah tanda tangan kumat lagi, saya hanya berdoa, ya Allah
saya itu terus nggak pengen nambah, tapi karena kasihan sama nenek, saya hanya niat ibadah, saya anggap sebagai ibu saya sendiri, jadi saya bertahan lagi kerja di situ. Ya, saya mohon, saya minta jalan yang terbaiknya bagaimana, saya serahkan kepadamu ya Allah. Saya setiap sholat seperti itu, tapi saya sholatnya itu nggak bisa setiap waktu. Jadi kan ngasih saya waktu sholat hanya waktu malam selesai kerja, itu yang dikasih saya. Jadi saya sholatnya itu ya itulah kayak bahasanya tuh dikoldo, tapi mau gimana lagi daripada nggak sholat sama sekali. Kalau masalah diterima nggak diterima itu urusan yang maha kuasa, yang penting saya ada niatan sholat. Tapi kalau saya siangnya sudah saya selalu berniat, waktu zuhur, waktu asar itu saya selalu niat sholat, tapi tidak mengerjakan, hanya bisa malamnya. Ya disinilah keitannya, tapi masih beruntung saya masih diperbolehkan sholat, tapi nggak boleh pakai warna putih karena orang tua takut. Jadi saya rukunya itu warna yang selain putih. Terus akhirnya pas sudah harus nambah kontrak lagi, saya itu mau paket itu tak bawa ke rumah, tak cap, tak pakai di rumah. Baju-baju yang tak titipkan ke rumah teman-teman itu tak ambil, tak pakai di rumah. Tanya, loh kamu mau cuti kan? Aku kan pengen cuti kan, setelah nambah kontrak kan mau cuti. Nah sudah ngomong-ngomong cuti 3 mau 1 bulan nggak boleh, dikasih 3 minggu. Ya oke ya. Nah setelah itu si neneknya tanya, kalau kamu cuti saya di rumah sama siapa? Ya saya bilang, anak kamu kan deket-deket, kenapa kok takut? Saya nggak mau, kalau saya mau sama anak saya lebih baik aku mati. Perkataan beliau dikabulkan. Iya. Setelah itu saya paket kan pulang, libur terus pulang. Di rumah itu sudah muntah darah itu, pegawai ambulan itu sudah ada di rumah, ada telepon sendiri kan, di rumah kan ada telepon untuk orang tua kan, sekiranya bermasalah apa itu kan harus cepat-cepat telepon kan, nomor itu, jadi tinggal telepon udah datang. Akhirnya saya pulang tuh cara naruh yang saya bawa itu tak taruh, masuk aku ikut mobil ambulan itu, terus 2 minggu di rumah sakit, anaknya nggak ada itu aja. Terakhir tuh juga ke saya nggak masih seperti itu. Maksudnya nggak ninggal gitu loh. Terus terakhir ya karena saya tidak seagamanya, nggak sama ya, saya doanya ya seperti yang saya yakini. Intinya saya minta kalau perlancar untuk nenek gitu, dah ampuni dosa-dosanya saya seperti itu. Akhirnya nenek meninggal tuh masih saling sama saya seperti kakak yang di Kawlung sini itu seperti itu. Tapi kenapa pas terus ini saya 3 kali, terus sama itu ke Pak RT Surabaya itu juga meninggalnya saya juga tak tahu, maksudnya ngerti nasanya, tapi kenapa pas kedua orang tua saya nggak ngerti sama sekali. Ya Allah, tapi mau gimana lagi, udah berlanjut sama yang lainnya ya. Itu saya sudah, setelah itu udah selesai kan, situ memang dari belum meninggalnya itu firasatnya banyak di rumah situ, ada firasatnya ke saya. Dah berlalu, setelah itu saya ke agent, dapat majikan lagi di Taipo itu kakek nenek yang sakit, yang nenek. Nah, tapi saya ngomong sama majikan saya harus pulang dulu karena saya belum pulang. Terus minta 3 minggu dikasih izin. Nah, setelah itu saya pulang dapat 1 minggu, katanya si nenek udah masuk rumah sakit. Ya, saya belum kerja, teman saya sudah ketemu 2 kali di interview terus sama yang kedua kali itu saya disuruh praktek masak, katanya sudah cocok gitu. Saya dipraktekin sama anaknya ke pasar juga, makanan yang cocok untuk orang tua apa itu sudah dites semua, saya oke. Terus saya pulang seminggu di rumah, nenek udah masuk rumah sakit.
saya dikabarin. Terus akhirnya saya pulang ke sini, ke Hongkong sini, saya telepon sama majikan, saya sudah nyampe Hongkong. Ya begitu, kalau saya nyampe Hongkong besok Senin kamu jam 9 harus nyampe rumah. Ya, saya nyampe rumah. Setelah saya nyampe rumah harus nyampe rumah jam 9, jam 5.30 saya itu udah bangun mandi persiapan. Saya nggak kepingin telat ya, itu saya lebih baik saya menunggu daripada beliaunya yang menunggu kalau saya janjian seperti itu. Jadi jam 5.30 ke rumahnya agak jauh, jadi aku harus lebih awal berangkat. Jam 5.30 saya mandi, dapat telepon nggak boleh berangkat, katanya si nenek sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya terus berpikir, astagfirullahaladzim, saya itu baru pulang dari Indo kan, perlengkapan kayak buat makan ini kan ya terbatas kan. Akhirnya si majikan bilang, kamu nggak usah takut, nanti kamu saya gaji, saya kasih gaji 1 bulan sama tiket. Ya Allah, alhamdulillah buat pegangan nunggu visa ya. Akhirnya sudah berlalu, saya ke kantor agen lagi cari majikan dapat ini ya, ini yang saya tempati saat ini ya. Di sini tuh baru, di sini tuh saya sudah 4 kali kontrak. Yang dulu cuman bentar-bentar karena meninggal. Yang pertama 2 tahun itu nggak meninggal, tapi karena pembantu banyak saya nggak nyaman. Yang kedua 7 bulan meninggal. Yang ketiga sekali kontrak sama 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan atau 5 bulan gitu, sama itunya hampir 7 bulan lah itu. Jadi satu finish sama 7 bulan. Terus yang ini lama, saya berharap panjang umur ya kak ya, amin. Nah di sini ya, waktu itu di sini ya, dari makanan dari apa itu bebas, alhamdulillah. Karena dari perjalanan yang begitu sulit, tapi alhamdulillah karena kesabaran ya. Saya hanya berpesan pada teman-temanku, jangan pernah mengeluh. Boleh mengeluh tapi jangan berlarut-larut. Yo namanya menungso ya, ngeluh itu pasti ada di saat pas lagi hati gak enak, terus dimarahin gini, jelas saya juga pernah merasakan. Tapi jangan berlarut-larut, harus cepat sadar, oh iya gini aku harus happy gitu. Nah karena dengan kejujuran, ketelatenan, kesabaran ya, dan kita harus selalu berdoa. Dan saya sangat bersyukur di sini tuh tiap waktu boleh sholat, itulah hikmah dari majikan yang lalu itu saya raih saat ini alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Majikannya baik, semua keluarganya juga baik, anaknya juga baik. Nah waktu itu pas kontrak ketiga, teman-teman saya bilang gini, nanti kamu bilang sama majikan kamu, minta ini itu, kalau nggak dikasih ya, soalnya kan gini harus ada tanda tangan, dikasih uang servis ini. Saya nggak pernah minta sama sekali. Dari kebaikan beliau, semua keluarga, itu pun bagi saya sudah penghargaan bagi saya, sangat berharga bagi saya. Kebaikan beliau itu sudah berharga. Saya nggak menuntut yang seharusnya tidak hak saya ya. Kalau non servis kan kita tidak harus wajib, kan itu bukan hak saya ya kan. Itu keikhlasan, kerendahan, dan welas asih ini majikan, bukan hak kita. Dikasih alhamdulillah, gak dikasih ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Sudah baik sama aku, sudah ngasih makanan, sudah ini tuh udah bagi saya udah bagus, sudah alhamdulillah. Sudah saya dikasih sholat, walau kadang tuh saya sholatnya telat ya, waktu kamu gak sholat itu selalu diingatkan,
itulah yang saya hargai. Teman saya bilang gini, kalau rezeki saya gak akan lari kemana, karena majikan saya sudah paham masalah peraturan itu. Ya alhamdulillah, setelah saya tanda tangan kontrak kemarin, kan ini kontrak keempat, bulan 9 tanggal 6 kan, itu kontrak pertama kan, kontrak keempat. Alhamdulillah, walaupun tidak saya minta, kakek sudah memberi saya long service. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini guys, buktinya guys. Satu, yang paling penting jujur. Dan tadi yang saya ambil hikmah dari majikan pertama itu adalah adab. Adab guys, itu saya terapkan di sini guys, di majikan ini. Itu saya terapkan di majikan ini. Mamanya bilang gini, saya kan mau kemana-mana kan ngomong, mau masak itu saya bilang, mau ke kamar mandi, mau mandi saya bilang, seperti yang diajarkan di majikan pertama. Kata si kakek, jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu sopan-sopan gitu, maksudnya jangan apa ya, biasa-biasa wae gitu katanya kakek. Ya saya ini kan ambil dari itu, kayak dari majikan pertama dulu, walaupun beliaunya begitu, tapi saya kan ngambil dari situnya. Itu yang saya ambil sampai sekarang, yaitu tentang adab sama siapapun. Ya ingat, adab dan kejujuran yang akan membawa kita ke masa depan yang bahagia dan cerah. Nah alhamdulillah guys, ini kemarin guys, Kamis kemarin guys, saya diajak ke bank guys, saya dikasih long service guys. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini guys, kasih guys, ini guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 520 guys. Ini guys, ya alhamdulillah. Ini saya nggak pernah minta guys. Teman-teman saya pada ngomong, kamu harus minta ini, tanda tangan ini persetujuan ini. Saya nggak pernah minta, saya hanya mengalir saja. Kalau memang itu rezeki saya, nggak akan ketukar, pasti datang ke saya. Itu saja guys. Karena tujuan saya merawat orang tua. Saya hanya niat ibadah sebagai merawat. Saya niatkan ibadah yang pertama, terus yang kedua saya niatkan kayak merawat orang tua saya sendiri. Ya gitu aja guys. Karena saya jauh dari orang tua, dan saya di sini orang tua saya mulai 1 tahun ayah saya udah dipanggil, terus saya dapat 6 tahun, hampir 6 tahun saya ingin pulang kan, tapi karena visa tinggal 2 bulan, saya kan nggak bisa pulang, kan harus ngurus visa lagi dan tanda tangan kontrak baru. Ibu saya udah dipanggil sama yang kuasa guys, jadi saya nggak punya orang tua di sini guys. Jadi majikan saya ini saya anggap sebagai orang tua saya guys. Saya punya saudara, semua lengkap, alhamdulillah. Semua mendukung saya, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepadamu ya Allah. Walaupun saya hanya meminta, karena tidak wajib untuk meminta, karena ini adalah welas asih seorang majikan guys, welas asih guys. Jadi alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih ya Allah. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Saya hanya berpesan ya pada saudaraku semua TKW, kalian harus semangat,
jangan pernah menyerah, pantang menyerah ya, maju terus selama kalian benar, maju ya, jangan pernah menyerah. Dan satu hal, kerja yang bagus ya, majikan itu pasti memperhatikan kerja yang bagus. Dan yang satu lagi ya ini ya, jujur, adab jujur harus dipakai. Gitu aja pesan saya dari saya, Adel Mareta 19. Terima kasih sudah menonton YouTube Adel Mareta 19 channel. Semoga di kedepannya semakin baik dan semakin bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi diri saya sendiri, keluarga, orang-orang di sekeliling saya, dan untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.